Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajak Sudaja dari Sekolah Tinggi Agama Islam dari TI Bandung akan menjelaskan tentang materi jual beli juzaf. Nah, sebelum ke lebih dalam, kita perlu mengetahui apa itu juzaf ya. Nah, kalau dalam bahasa kita juzaf ini adalah dorongan. Apa yang dimaksud dengan jual beli juzaf? Nah, jual beli juzaf adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara menafsir atau memperkirakan jumlah barang yang dijual ya, tanpa mengetahui secara pasti jumlah atau takaran barang tersebut. Nah, syaratnya jual beli juzaf ini yaitu barang yang dijual harus jelas jenis dan kualitasnya. Terus sesuai harus dengan kesepakatan ya, penjual dan pembeli harus sepakat tentang harga dan jumlah barang yang dijual. Nah, selanjutnya tidak ada penipuan, penjual dan pembeli harus berlaku jujur dan tidak melakukan penipuan. Nah, kelebihannya jual beli juzaf apa saja? Nah, kelebihannya itu dapat memudahkan transaksi jual beli barang yang sulit diukur atau ditimbang. Nah, ini efisiensinya, jual beli juzaf dapat menghemat waktu dan biaya dalam melakukan transaksi. Risikonya tentu ada ya. Risikonya yang pertama ketidakjelasan ya, karena tadi jual beli juzaf ini adalah ditaksir gitu ya. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan tentang jumlah atau kualitas barang yang dijual. Nah, ini risikonya penipuan ya. Jual beli juzaf dapat menimbulkan penipuan jika penjual atau pembeli tidak berlaku jujur. Nah, penggunaan atau akad jual beli juzaf ini diterapkan atau diaplikasikan dalam jual beli barang ya. Jual beli barang juzaf dapat diterapkan pada berbagai jenis barang seperti barang pertanian, barang tambang dan lain-lain. Nah, terus diterapkannya dalam transaksi yang sangat besar ya. Kalau jual beli masih bisa dihitung atau masih bisa di kilo gitu ya, itu tidak termasuk dalam jual beli juzaf ya, karena itu masih bisa diperkirakan, masih bisa dipastikan gitu. Nah, tadi ya untuk jual beli juzaf ini kasus-kasusnya banyak ya, seperti tadi disampaikan, yaitu jual beli barang pertanian ya, gabah atau apalah itu skala besar. Nah, ini bisa menggunakan akad jual beli juzaf. Nah, ini asal kedua belah pihak tadi harus saling sepakat ya, tidak ada penipuan gitu. Jadi harus dikedepankan kejujuran dan saling keterbukaan gitu. Nah, selanjutnya yaitu dalam contohnya dalam jual beli secara grosiran begitu ya. Biasanya kalau grosiran kan dalam skala besar. Nah, ini penjual dan pembeli harus sama-sama sepakat begitu ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi pendengar ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajak Sudaja dari Sekolah Tinggi Agama Islam dari TI Bandung akan menjelaskan tentang materi jual beli juzaf. Nah, sebelum ke lebih dalam, kita perlu mengetahui apa itu juzaf ya. Nah, kalau dalam bahasa kita juzaf ini adalah dorongan. Apa yang dimaksud dengan jual beli juzaf? Nah, jual beli juzaf adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara menafsir atau memperkirakan jumlah barang yang dijual ya, tanpa mengetahui secara pasti jumlah atau takaran barang tersebut. Nah, syaratnya jual beli juzaf ini yaitu barang yang dijual harus jelas jenis dan kualitasnya. Terus
terus supaya harus dengan kesepakatan ya, penjual dan pembeli harus sepakat tentang harga dan jumlah barang yang dijual. Nah, selanjutnya tidak ada penipuan, penjual dan pembeli harus berlaku jujur dan tidak melakukan penipuan. Nah, kelebihannya jual beli juzaf apa saja? Nah, kelebihannya itu dapat memudahkan transaksi jual beli barang yang sulit diukur atau ditimbang. Nah, ini efisiensinya, jual beli juzaf dapat menghemat waktu dan biaya dalam melakukan transaksi. Risikonya tentu ada ya. Risikonya yang pertama ketidakjelasan ya, karena tadi jual beli juzaf ini adalah ditaksir begitu ya. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan tentang jumlah atau kualitas barang yang dijual. Nah, ini resikonya penipuan ya, jual beli juzaf dapat menimbulkan penipuan jika penjual atau pembeli tidak berlaku jujur. Nah, penggunaan atau akad jual beli juzaf ini diterapkan atau diaplikasikan dalam jual beli barang ya. Jual beli barang juzaf dapat diterapkan pada berbagai jenis barang seperti barang pertanian, barang tambang, dan lain-lain. Nah, terus diterapkannya dalam transaksi yang sangat besar ya. Kalau jual beli masih bisa dihitung atau masih bisa di kilo gitu ya, itu tidak termasuk dalam jual beli juzaf ya. Nah, karena itu masih bisa diperkirakan, masih bisa dipastikan gitu. Nah, tadi ya untuk jual beli juzaf ini kasus-kasusnya banyak ya, seperti tadi disampaikan, yaitu jual beli barang pertanian ya, gabah atau apalah itu skala besar. Nah, ini bisa menggunakan akad jual beli juzaf. Nah, ini asal kedua belah pihak tadi harus saling sepakat ya, tidak ada penipuan gitu. Jadi harus dikedepankan kejujuran dan saling keterbukaan gitu. Nah, selanjutnya yaitu dalam contohnya dalam jual beli secara grosiran begitu ya. Biasanya kalau grosiran kan dalam skala besar. Nah, ini penjual dan pembeli harus sama-sama sepakat gitu ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi para pendengar ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajak Sudajar dari Sekolah Tinggi Agama Islam dari Bandung akan menjelaskan tentang materi jual beli juzaf. Nah, sebelum ke lebih dalam, kita perlu mengetahui apa itu juzaf ya. Nah, kalau dalam bahasa kita juzaf ini adalah borongan. Apa yang dimaksud dengan jual beli juzaf? Nah, jual beli juzaf adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara menafsir atau memperkirakan jumlah barang yang dijual ya, tanpa mengetahui secara pasti jumlah atau takaran barang tersebut. Nah, syaratnya jual beli juzaf ini yaitu barang yang dijual harus jelas jenis dan kualitasnya. Terus supaya harus dengan kesepakatan ya, penjual dan pembeli harus sepakat tentang harga dan jumlah barang yang dijual. Nah, selanjutnya tidak ada penipuan, penjual dan pembeli harus berlaku jujur dan tidak melakukan penipuan. Nah, kelebihannya jual beli juzaf apa saja? Nah, kelebihannya itu dapat memudahkan transaksi jual beli barang yang sulit diukur atau ditimbang. Nah, ini efisiensinya, jual beli juzaf dapat menghemat waktu dan biaya dalam melakukan transaksi. Risikonya tentu ada ya. Risikonya yang pertama ketidakjelasan ya, karena tadi jual beli juzaf ini adalah ditaksir gitu ya. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan tentang jumlah atau kualitas barang yang dijual. Nah, ini resikonya penipuan ya, jual beli juzaf dapat menimbulkan penipuan jika penjual atau pembeli tidak berlaku jujur. Nah,
penggunaan atau akad jual beli juzaf ini diterapkan atau diaplikasikan dalam jual beli barang ya. Jual beli barang juzaf dapat diterapkan pada berbagai jenis barang seperti barang pertanian, barang tambang dan lain-lain. Nah, terus diterapkannya dalam transaksi yang sangat besar ya. Kalau jual beli masih bisa dihitung atau masih bisa di kilo gitu ya, itu tidak termasuk dalam jual beli juzaf ya. Karena itu masih bisa diperkirakan, masih bisa dipastikan gitu. Nah, tadi ya untuk jual beli juzaf ini kasus-kasusnya banyak ya, seperti tadi disampaikan, yaitu jual beli barang pertanian ya, gabah atau apalah itu skala besar. Nah, ini bisa menggunakan akad jual beli juzaf. Nah, ini asal kedua belah pihak tadi harus saling sepakat ya, tidak ada penipuan gitu. Jadi harus dikedepankan kejujuran dan saling keterbukaan gitu. Nah, selanjutnya yaitu dalam contohnya dalam jual beli secara grosiran begitu ya. Biasanya kalau grosiran kan dalam skala besar. Nah, ini penjual dan pembeli harus sama-sama sepakat gitu ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi pendengar ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajak Sudajar dari Sekolah Kuliah Agama Islam dari Bandung akan menjelaskan tentang